Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggita Triasana dengan NPM 24570520005. Kali ini saya akan mempelajari untuk mata kuliah pengantar organisasi komputer dengan materi gerbang logika dengan transistor. Jadi, sejak teknologi semikonduktor hingga menghasilkan komponen transistor, itu membawa perubahan besar pada dunia komputer. Komputer era 1955 sampai 1965 ini tidak lagi menggunakan tabung vakum yang memerlukan daya operasional besar. Tabung-tabung itu digantikan komponen kecil yang bernama transistor. Nah, konsumsi daya listrik amat kecil dan bentuknya pun relatif kecil. Transistor ini tuh ditemukan di Bell Labs pada tahun 1947 dan tahun 1950 telah meluncurkan revolusi elektronika modern. IBM sebagai perusahaan pertama yang meluncurkan produk komputer dengan transistor sehingga tetap mendominasi pangsa pasar komputer. NCR dan RCA adalah perusahaan yang mengembangkan komputer berukuran kecil saat itu. Kemudian diikuti IBM dengan mengeluarkan seri 7000-nya. Dengan adanya transistor, membuat hardware komputer saat itu makin cepat prosesnya. Pada tabel ini terlihat bahwa memori makin besar kapasitasnya namun makin kecil bentuknya. Generasi dua ini juga terdapat perubahan perkembangan pada ALU yang makin kompleks. Lahirnya bahasa pemrograman tingkat tinggi maupun tersedianya software sistem operasi. Generasi kedua juga ditandai munculnya Digital Equipment Corporation atau DEC tahun 1957 dan meluncurkan komputer pertamanya yaitu PDP-1. Dan komputer ini sangat penting bagi perkembangan komputer generasi ketiga. Yang ada di sini generasi kedua yaitu transistor, kecepatannya yang lebih cepat daripada tabung vakum. Lalu saya mendapatkan modul aplikasi transistor sebagai gerbang logika. Jadi selain itu, selain untuk rangkaian amplifier, transistor juga biasa digunakan dalam proses switching. Proses switching ini digunakan pada aplikasi digital, yaitu merangkai gerbang-gerbang logika. Gerbang-gerbang logika yang biasa digunakan itu dan sangat populer seperti AND, NAND, OR, NOR dengan mudah dapat dirancang menggunakan komponen transistor dengan bantuan komponen-komponen lainnya seperti resistor dan LED. Pada percobaan ini akan dirancang sekaligus diukur rangkaian-rangkaian logika berbasis rangkaian transistor. Ini yang pertama ada gerbang N, tabel kebenarannya A, B, Y, yaitu yang pertama A sama B itu 00, itu hasilnya 0, 01 hasilnya 0, 10 itu hasilnya 0, dan 11 itu hasilnya 1. Jadi gerbang N ini hanya akan benar kalau notasi kebenarannya itu 1 dan 1 ya. Kalau gerbang OR, tabel kebenarannya 00 itu 0 dan yang lainnya itu 1. Karena eh, gerbang OR itu hanya akan salah jika kebenarannya 0 dan 0. Gerbang NAND, tabel kebenarannya yaitu 00 hasilnya 1, 01 hasilnya 1, 10 hasilnya 1, 11 hasilnya 0. Jadi NAND ini seperti kebalikan dari M. Yang dimana M itu hanya benar jika 11, sementara NAND itu hanya akan salah jika 11. Lalu NOR itu juga kebalikannya OR. Jadi dia hanya akan benar jika 0 dan 0.
Nah, prinsip-prinsip transistor CMOS untuk melakukan fungsi-fungsi logika dasar yaitu seperti yang tadi ya, sama, yaitu not, and, or, non, not, buffer, gerbang transisi, SOR, dan XNOR. Transistor MOS, PMOS, dan CMOS. Gerbang logika CMOS yaitu not, none, nor, and, or. Buffer, buffer ketiga, buffer tiga keadaan dan gerbang transmisi seperti TG atau transmission gate serta implementasi CMOS. Gerbang logika XOR dan XNOR. Sekian pembelajaran materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.